Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia pemirsa, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa kembali di seputar Jogja spesial Lebaran, dan tentu saja sejumlah informasi menarik kami hadirkan ke hadapan Anda dari Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Saya Husin Diarina, inilah seputar Jogja spesial Lebaran selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, selain sampah, masalah yang kerap terjadi saat momen liburan di kota Yogyakarta adalah minimnya lahan parkir, terutama berada di jantung kota Yogyakarta. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengambil langkah antisipasi dengan menggunakan lahan di Gor Amongrogo ataupun di halaman Stadion Mandala Kirida Yogyakarta. Nah, nantinya para pemudik ataupun pengunjung yang datang ke Yogyakarta dan parkir di tempat tersebut akan mendapatkan akses shuttle bus yang dimana mereka juga akan diantarkan menuju titik 0 km. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan melakukan optimalisasi lahan parkir selama libur Lebaran mendatang. Ini dilakukan untuk menjawab banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan lokasi parkir, terutama di kawasan Malioboro saat masa libur panjang. Pada libur Lebaran tahun ini, Disub telah menyiapkan parkir di Gor Amongrogo dan Mandala Kirida yang memiliki daya tampung ratusan mobil. Pada 2 April mendatang, Gor Amongrogo sudah dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir insidentil dengan tarif parkir flat sebesar Rp10.000. Disub akan menyiapkan shuttle bus untuk mengangkut wisatawan dari Gor Amongrogo menuju ke titik 0 km dengan tiket Rp8.000 dan akan mendapatkan bonus 1 tiket untuk setiap pembelian 3 tiket. Mobil kalau di Mandala Kirida bisa sampai 500 SR mobil. Jadi semoga masyarakat nanti lebih menikmati perjalanan tanpa capek-capek muter-muter di Malioboro. Jalan-jalan di Malioboro santai dari Amongrogonya naik shuttle. Kalau itu kita siapkan. Satu. Yang kedua, untuk tarif parkir insya Allah flat 10.000 dari di Amongrogo maupun di Dosono. Yang kedua, Mandala Kirida dan Amongrogo untuk tarif shuttle-nya 8.000 sekali perjalanan, tapi beli 3 dapat 4. Pada momen libur Lebaran tahun ini, kantong parkir yang ada di Malioboro seperti Abu Bakar Ali dan Senopati akan difokuskan untuk menampung kendaraan roda 4. Hari Atmaja, Jogja TV. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epi Pana Kristiani memprediksi akan terjadi kenaikan volume sampah sekitar 20% di Kabupaten Sleman saat momen Lebaran nanti. Meskipun mengalami lonjakan volume di angka 20%, namun Dinas Lingkungan Hidup mengatakan jika volume sampah akan kembali normal usai Lebaran. Titik-titik peningkatan volume sampah tersebut sebagian besar terjadi di wilayah urban dekat kawasan perkotaan Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan sampah dengan menerbitkan surat edaran Bupati terkait pengelolaan sampah secara mandiri, baik sampah rumah tangga, restoran, hotel, dan pengelola wisata. Sekarang, masyarakat sudah sadar dan kita sebenarnya sudah siap pakai masyarakat menghadapi liburan yang agak panjang ini. Kami siap dengan surat edaran yang nanti akan mengingatkan pada kita semua, kita harus ngapain ya. Di dalam rangka tidak menimbulkan sampah yang terlalu banyak. Kemudian kita juga sedang berusaha nih. Ya, kita jogo-jogo nanti bisa masuk ke TPA Piungan, tetapi sampai saat ini
kami belum mendapatkan jawaban, sehingga ya kami siap dengan surat edaran Bupati bagaimana mengingatkan semua pihak untuk mengelola sampah. Bisa langsung ke arah selatan. Sementara itu, petugas kebersihan penyapu milik DLH Sleman akan tetap bertugas saat Lebaran. Mereka tidak diliburkan baik di tanggal 31 Maret maupun 1 April 2025 mendatang. Hanya saja untuk layanan persampahan akan diliburkan selama 2 hari. Hal ini sesuai dengan kebijakan kerja yang telah diatur sebelumnya. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ke arah selatan. Pemirsa, momen Lebaran ini tentu saja membawa angin segar bagi para pemilik penginapan atau homestay yang berada di pinggiran kota Yogyakarta. Informasinya akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi di seputar Jogja Spesial Lebaran. Kembali di seputar Jogja Spesial Lebaran, pemirsa, Yogyakarta sudah mulai padat dikunjungi oleh wisatawan ataupun pemudik dari luar daerah untuk menghabiskan libur lebarannya di kota Yogyakarta. Nah, ternyata hal ini juga membawa angin segar bagi para pemilik penginapan atau homestay tidak hanya di tengah kota melainkan di pinggiran kota Yogyakarta. Penginapan dan juga homestay ini telah laris manis dipesan oleh wisatawan dan juga pemudik yang datang dari luar daerah. Momen libur Lebaran kali ini, sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta kembali menggeliat. Tempat penginapan di wilayah pinggiran Yogyakarta bahkan ramai dipesan pemudik dan wisatawan untuk libur Lebaran. Mereka memesan tempat penginapan seperti homestay jauh-jauh hari agar tidak kesulitan mendapatkan tempat menginap selama libur Lebaran, di mana pada momen liburan biasanya okupansi hotel maupun homestay selalu penuh. Salah satunya homestay bernama Omah Eyang Cokro Hinggil. Meski Lebaran berlangsung di akhir bulan Maret, homestay yang berlokasi di Bimo Martani, Ngemplak, Sleman ini sudah mulai banyak pemesanan sejak awal Maret bahkan akhir Februari lalu. Penginapan yang bisa dibilang berada di wilayah pinggiran ini menawarkan konsep suasana desa dengan 8 kamar berornamen Jawa, menghadirkan suasana persawahan dan pemandangan Gunung Merapi. Harga yang terjangkau menjadi salah satu faktor yang membuat wisatawan banyak memilih homestay di wilayah pinggiran kota. Homestay ini kami menawarkan pengalaman menginap rasa di rumah keluarga gitu ya, rumah orang tua atau rumah nenek. Jadi mungkin bisa dilihat suasananya di sini seperti pada Jawa zaman dahulu gitu. Ada suara gamelan, ada aktivitas-aktivitas di desa, di kampung, nanti ada fasilitas-fasilitas hiburan yang bisa kami sediakan seperti sepeda, motor listrik yang bisa dipakai untuk keliling desa. Kalau untuk dari kamarnya sendiri, mungkin nanti bisa dilihat juga suasananya juga suasana klasik Jawa. Furniturnya juga sangat klasik, jadi memberikan suasana yang unik. Haryat Maja, Jogja TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda, di mana Jogja Fashion Week 2025 akan segera hadir di bulan Agustus 2025. Saat lagi di seputar Jogja Spesial Lebaran. Terima
Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jogja spesial Lebaran. Pemirsa, gelaran Jogja Fashion Week akan dihadirkan pada bulan Agustus 2025 mendatang. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Jogja Fashion Week 2025 bakal digelar kembali mengusung tema Treats of Tomorrow. Jogja Fashion Week 2025 akan diikuti lebih dari 100 fashion designer dan menampilkan lebih dari 1000 karya fashion mode terbaru. Event ini akan diselenggarakan mulai 7 hingga 10 Agustus 2025 di Hall Jogja Expo Center Yogyakarta. Selama gelaran akan ada 10 lebih sesi fashion show yang menghadirkan 132 desainer yang terdiri dari 108 desainer profesional, 12 desainer muda, dan 12 fashion designer SMK. Gelaran fashion show meliputi berbagai tema seperti casual show, mode show, evening show, mixed male and female, serta men's show. Jogja Fashion Week dalam perjalanannya memasuki tahun ke-20 ini diharapkan sebagai brand image trend fashion di Indonesia serta meningkatkan kualitas produk dalam negeri yang berpijak pada kelestarian alam semesta. Tema yang diangkat tahun ini adalah Treats of Tomorrow yang memiliki makna yang cukup mendalam. Thread atau benang ini melambangkan keterhubungan, kesinambungan, dan juga inovasi dalam industri mode. Sedangkan Tomorrow ini mencerminkan visi ke depan tentang bagaimana kita bisa membangun ekosistem fashion yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Atas Perdagangan KBRI Paris, Ruth Juwana Samaria berharap melalui Jogja Fashion Week kali ini akan ada kompetisi desainer-desainer tanah air untuk menyiapkan persaingan di kancah internasional. Ada di Jogja Fashion Week nanti akan ada kompetisi fashion. Itu sangat penting untuk menciptakan kreasi-kreasi baru ataupun desainer-desainer yang baru yang siap untuk masuk ke pasar internasional. Memang untuk pasar internasional itu kita punya persaingan yang jauh lebih kencang, jauh lebih stiff, jauh lebih ketat, dan diperlukan untuk kreator-kreator yang siap bertarung bahkan berkompetisi di dunia panggung internasional. Jogja Fashion Week akan hadir dengan rangkaian acara pameran, edukasi dan fashion show yang menjadi media interaksi dan transaksi efektif bagi para pelaku usaha di bidang fashion dengan target perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk masak-masak bersama chef di Malyabara Hotel. Saat lagi di seputar Jogja spesial Lebaran. Masih di seputar Jogja spesial Lebaran, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pemirsa, saya hari ini mau masak-masak di Malyabara Hotel. Kebetulan di samping saya sudah ada eksekutif chefnya Malyabara Hotel, yaitu ada Chef Ricky. Hari ini kita mau masak-masak ya. Ini ada menu sambal goreng rempelo ati ayam kampung. Sambal goreng rempelo ati ayam kampung. Karena ini jadi salah satu menu khas Lebaran ya Chef ya? Betul, di tanggal 31 dan tanggal 1. Iya bener banget. Jadi ini bisa di-recook oleh pemirsa yang sedang menyaksikan seputar Jogja spesial Lebaran. Kalau boleh tahu bahan-bahannya Chef apa aja bisa dijelaskan ya? Di sini sudah tersedia. Bahan-bahannya kita ada rempelo ati ayam kampung. Ini direbus dulu, pakai daun jeruk, serai sama laos, tapi tanpa garam atau merica. Oke. Ya, kita buang amisnya dulu. Itu setelah matang,
Baru nanti kita potong-potong kotak-kotak. Oke. Ya. Nanti akan dicampur dengan kentang yang sudah dipotong kotak-kotak ini. Dan sudah dicuci bersih ya chef ya? Dicuci bersih, nanti digoreng nanti. Oke. Nanti kita di sini ada kapri. Ada kacang kapri? Bukan kacang kapri, kapri. Oh, kapri sayur. Ini untuk mempercantik warna nanti. Oh. Ya. Mungkin juga ada sini ada pete. Nah yang suka pete ya. Ibu suka pete biasanya nih. Nah, nanti kita potong kecil, kecil aja. Tapi emang sambal goreng tuh emang identiknya dengan pete ya chef ya? Identik dengan ada petenya. Nanti juga ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai teropong merah, cabai rawit merah, laos yang dikupas bersih. Sini juga ada serai. Dan sini ada daun jeruk, sama nanti sini ada kemiri, tapi kita harus sangrai dulu ya. Iya. Ya. Oke, setelah itu untuk bumbu-bumbunya chef yang di depan bumbunya ini nanti ada gula Jawa, ada garam, lada bubuk, penyedap rasa ayam, ada gula pasir, dan santan. Nanti santan dikasih pas di terakhir. Oh, oke. Stepnya terakhir ya. Meningkatkan cita rasa. Oke. Saatnya kita memasak chef. Yang pertama yang dilakukan apa dulu nih? Jadi gini, sambal goreng Robolati, sambal goreng itu ada yang ditumis. Kalau di sini saya nanti bumbunya kita rebus dulu. Oke, ya. Siap. Untuk kayak cabenya. Cabai, bawang merah, bawang putih, kita rebus dulu. Oke. Nanti fungsinya supaya dia warnanya lebih cepat cerah, lebih merah. Kalau ditumis nanti agak lama, warnanya agak lama untuk dapat warna. Oke, berarti ini tipsnya adalah direbus dulu ya chef ya? Dulu. Oke, nah ini dia semuanya bumbu untuk bisa direbus, kemiri disangrai seperti itu. Nanti yang direbus hanya ini sih bawang putih, bawang merah, sama cabai teropong merah. Oke. Kalau yang lain nanti ikut ditumis. Oke, semuanya setelah ada rebusan ini. Ya. Ini sangrai. Sangrai berapa lama chef? Sekitar 3 menit. Cukup. 3 menit aja cukup ya. Nah ini dia pelengkapnya ya. Ya, kita potong serong iris. Ya, nah itu dia. Biasanya kalau sambal goreng ini temennya itu adalah opor ya chef ya? Iya, ada opor ayam. Nanti kita juga ada opor ayamnya, ada opor ayam, ada ketupatnya juga. Nah ini dia semuanya proses perebusan dan juga kemiri proses disangrai sambil menunggu. Kita juga mau potong-potong si petenya ini sendiri. Karena tadi rempolonya juga sudah direbus ya. Jangan lupa direbus dengan menggunakan daun jeruk, lalu serai dan laos. Untuk hatinya rebusnya 15 menit. Nah, ya. Untuk rempoloannya kurang lebih setengah 30 menit. 30 menit. Itu tadi juga ada empedu, jadi jangan sampai ikut kemasak karena akan menimbulkan rasa pahit. Nah, empedunya tadi sudah kita ambil, sudah kita buang. Oh ya, untuk tips nanti kita pakai gula pasir untuk penyeimbang rasa. Oke, gitu ya. Nah, ini proses sangrainya sudah hampir selesai ya pemirsa, cukup 3 menit saja. Lalu setelah ada proses perebusan, sangrai, semua bahan-bahan untuk bumbu halusnya kita dijadikan satu. Nah, sembari pemirsa menyiapkan untuk bahan-bahannya ini, kita berada di Hotel Malioboro gitu kan ya, berada di kawasan Malioboro seperti itu. Mungkin sambil kita menunggu ya chef ya, kita mau ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Sales Marketing Manager dari Malioboro Hotel, yaitu ada Mbak Ami. Bisa bergabung Mbak Ami bersama saya dan juga Chef Ricky gitu kan ya. Ini saya juga mau goreng kentang ya. Oke, siap. Halo Mbak Ami. Silahkan kita bergabung di sini. Alhamdulillah baik. Selamat Lebaran ya Mbak ya. Iya, selamat Lebaran juga. Oke, nah saya menunggu Chef Ricky untuk menggoreng kentang, nanti akan memperhalus bumbu-bumbunya seperti itu. Saya mau tanya sama Mbak Ami, ini Malioboro Hotel berada di Ring 1 ya, kawasan Malioboro yang gampang diakses juga oleh masyarakat yang ingin menginap seperti itu. Boleh diceritakan nggak sih Mbak tentang Malioboro Hotel ini sendiri seperti apa dan
Apa sih yang ditawarkan di Malyabara Hotel gitu? Oke, baik. Untuk Malyabara sendiri ini kan biasa orang jantungnya Jogja Betul. ya. Dan ini untuk Malyabara sendiri itu kita ada 3 tipe dengan total kamar kita ada 149 kamar. 149 kamar. Iya. Ada tipe di paling rendah itu adalah tipe superior, kemudian deluxe dan eksekutif. Oke. Untuk Malyabara sendiri ini untuk akses ya, aksesnya ada beberapa akses, ada 2 akses jalan yang bisa ditempuh untuk masuk di Malyabara sendiri. Jadi aksesnya kan Malyabara itu untuk bisa ke jalan arah jalan Malioboro sendiri masuk, bisa arah ke jalan Mataram. Nah, Mataram nanti masuk ke jalan perwakilan, nah udah langsung bisa masuk ke situ. Untuk akses parkirnya juga kita luas. Meskipun kita di area Malioboro kan, aduh nanti parkirnya susah dong. Nggak perlu khawatir. Ya. Kalau untuk di Malyabara sendiri itu aksesnya untuk parkir mobil, bus itu biasa kita sering juga ada grup-grup itu juga ya kalau di luar untuk lebaran ya. Itu juga bisa mengakses untuk akses busnya bisa 7 bus bisa masuk. 7 bus ya? Ya, 7 bus bisa masuk. Kemudian satu lagi Malyabara sendiri itu kita connecting dengan Plaza Malioboro. Oh iya, nah itu. Jadi kalau untuk untuk mau kuliner, kemudian untuk mau belanja-belanja. Nah itu tinggal cus selangkah aja. Enak sekali. Bisa masuk ke Plaza Malioboro. Nah, itu dia ya, fasilitasnya banyak banget ya, Mbak Ami ya. Kemudian untuk yang kalau saya malas bawa mobil dari Jakarta, dari Surabaya, atau bahkan dari luar Jawa ya, yang datang ke Yogyakarta ini bisa kita lewatnya di stasiun Yogyakarta. Betul. Dari Malyabara ke stasiun Yogyakarta ini paling kurang lebih untuk aksesnya sih 10 menit. Jalan kaki ya langsung ya tadi dari pintu sana. Terus itu kelihatan itu stasiunnya di sana. Berarti banyak sekali ya fasilitas yang memang dihadirkan di Malyabara Hotel. Tidak hanya hotel aja, tetapi di sebelah itu sudah langsung ada connecting ya. Untuk Plaza Jadi masyarakat yang atau pengunjung, pemudik gitu kan ya, wisatawan yang berlibur di sini langsung aja nggak perlu lewat keluar sini muter sana, enggak ya, tinggal langsung di bawah itu tadi ya. Langsung belanja ya di situ. Sesuka yang dia inginkan ibu-ibu ya. Tinggal udah hempaskan semua uang-uangnya bapak-bapak itu ya. Benar sekali. Nah Mbak, selain itu kita kan juga ada di salah satu restonya nih ya Mbak ya. Yang ditawarkan makanan-makanan di sini apa saja Mbak? Untuk makanannya, untuk kita ada makanan untuk dari terutama untuk campus ya. Iya. Lebaran kita habis pada ayam balur kremes. Ayam balur kremes. Oke. Harganya 350. Ya, itu juga sudah ada yang booking juga ya. Untuk lebaran ini ya. Di sholat id udah langsung nggak usah masak kan. Itu ya. Bisa muncrat deh itu. Iya chef. Kemudian ada fruit pie. Ya, itu 155.000. Kemudian ada banana strudel 95.000 saja. Kalau mau pesan silahkan. Untuk hidangan lebaran ya. Lebaran. Seperti itu. Jadi nggak perlu masak di rumah. Udah langsung duduk manis nanti tinggal telepon aja. Mbak, keuntungan lainnya ketika kita nginep di Malyabara ini sendiri, selain akses yang sangat mudah, sudah ada restonya gitu kan ya dengan sajian makanannya, apalagi sih kira-kira? Kita juga ada poolnya juga. Pool ya? Jadi kita berenang biasa karena ini adalah lebaran adalah lebih ke family ya. Iya betul. Anak keluarga. Jadi untuk anak-anak kalau mau berenang kita ada di lantai 6 kita pakai untuk poolnya itu. Itu ada ini nggak sih Mbak, pemandangan yang di sini kelihatan ya? Kalau untuk di kolam renangnya kita order langsung view-nya langsung turun. Kalau cuacanya cerah bisa melihat Merapi. Oh iya. View ya. Iya betul sekali. Nah itu dia tadi pemirsa, untuk semua fasilitas yang ada di Malyabara Hotel ini sendiri juga sangat lengkap. Apalagi ini sudah ada di jantung kota Yogyakarta. Pastinya untuk momen lebaran ini sangat ramai ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Untuk di lebaran ini sih untuk para pemudik luar kota ya. Iya betul. Banyak di luar kota dan itu
parkiran pasti full, juga semuanya sangat memadai juga. Karena kita tidak di basement, kita juga kita ada di dua basement itu sudah bisa untuk parkir mobil juga. Jadi untuk masalah parkir semuanya aman. Rata-rata mereka datang dari mana aja sih Mbak? Kalau dari luar kota itu? Luar kota itu mayoritas dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari luar Jawa pun ada. Dari Kalimantan, iya. itu juga ada. Mereka berlibur. Ada juga yang mereka kan pernah kuliah di sini. Di GM. Nah, itu mereka lah untuk memorial lah gitu. Kita pengen nostalgia lah gitu kan ya. Mungkin bisa ketemu jodohnya di sini bisa juga ya. Seru banget kalau itu ya. Sampai ketemu jodoh di sini ya alhamdulillah wa syukurillah. Jodohnya di sini, pergi ke luar Jawa. Iya betul. Kembali lagi lebaran ke sini. Nah, itu dia tadi. Seru banget ya. Gimana Chef, sampai mana nih? Perutnya sudah keroncongan. Sudah keroncongan ya. Nah, ini dia untuk proses penggorengan kentang untuk sambal gorengnya seperti itu. Mungkin Mbak Ami mau ikut kita juga lihat Chef masak-masak juga? Cukup saja mungkin ya. Oke, nah itu dia tadi pemirsa untuk sekilas tentang Malia Bara Hotel. Kalau misalnya teman-teman mau akses Malia Bara Hotel, informasinya bisa lihat di mana aja Mbak? Bisa lewat di IG, bisa langsung di nomor telepon. Ada ya? 8122 Nah itu dia, kalau teman-teman pengen booking gitu kan ya. Sosmed, IG, TikTok, website. Nah, itu gampang banget semuanya di sosial media sudah ada. Kalau pengen booking di aplikasi lain juga ada gitu kan ya, di website apalagi, atau langsung nanti bisa hubungin Mbak Ami juga ya. Boleh, bisa langsung call me. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Ami untuk informasinya. Semoga habis ini Lebaran banyak pengunjung, wisatawan, pemudik yang datang ke Malia Bara Hotel ya, menikmati suasana kota Yogyakarta dan juga kenikmatan, kehangatan menginap di Malia Bara Hotel tentunya ya. Terima kasih banyak Mbak Ami. Saya mau nemenin Chef Rizky dulu untuk mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Makasih ya Mbak ya. Saya lanjut dulu nemenin Chef Rizky. Terima kasih banyak Mbak. Oke. Nah pemirsa, saya mau lanjut untuk nemenin Chef Rizky buat masak-masak ini ya. Tadi sudah digoreng kentangnya, sekarang proses untuk menumis bumbu-bumbunya ya. Nah ini untuk bumbu halusnya juga sudah mulai disiapkan nih pemirsa. Ini sudah mau matang ya untuk bumbu halusnya, cabai, lalu ada tadi bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah. Cabai rawit merah. Sambil masak juga, sambil niruin tadi yang sudah dijelaskan oleh chef seperti itu. Untuk bahan-bahannya sangat mudah sekali didapatkan. Tapi jangan lupa untuk bisa merebus rempolo ati ayam kampungnya dulu ya. Selama sama cabai rawit, cabai merah sama bawang merah, bawang putih direbus untuk menghilangkan rasa pengar. Oh ya, saran kalau setelah direbus air rebusnya dibuang, jadi pakai. Kita pakai air yang lain nanti. Ya, proses pemasukan rempolo ati sama dengan atinya. Ya, ternyata setelah rempolo ati, habis itu baru dikasih santan ya. Ada gula pasir. Nah, ini yang pengganti micinnya ya, pakai gula pasir, tambahkan lada bubuk. Nah, ini dia gula Jawa ya. Merah masing-masing. Oke. Lalu kita masukin penyedap rasa ayam tadi ya. Oke, setelah itu ditambahkan air sedikit. Nah ini sudah mulai ya pemirsa, tampak sambal gorengnya. Ini kira-kira masih membutuhkan berapa lama lagi Chef? Kalau sudah dimasukkan santan, lalu rempelonya? 10 menit ya? Yang nggak bisa makan santan gitu? Oh boleh, nggak pakai santan boleh. Boleh ya. Cuma buat penambah cita rasanya. Tapi kan memang biasanya sambal goreng ati gitu kan identik dengan ada dikasih santan. Tapi kalau misalnya pemirsa lagi menghindari santan seperti itu boleh untuk tidak memakai. Kan kayaknya sebentar lagi akan matang dan kita nanti akan mencampurkan petai, kentang goreng dan juga kapri. Sudah mulai menyusut. Kita masukin kentang.
kacangnya, kentangnya. Ya. Kentang masuk. Oke. Sesuai selera. Kita masukin apa? Kaprinya. Kaprinya, oke. Wow, ini dia sudah jadi pemirsa penampakannya untuk sambal goreng tempelo ati ayam kampung. Wow. Kita tuang untuk hasilnya. Aroma petenya sangat kuat. Iya, betul sekali karena ini sambal goreng yang tadi saya bilang di depan, kalau pakai pete itu udah menambah cita rasa sambal goreng ati yang manis gitu kan ya. Kalau bagi yang nggak suka pete ya kita nggak usah kasih. Iya, nggak usah kasih, ataupun kalau misalnya ini untuk keluarga ada yang suka ya kita singkirin aja ya chef ya. Nah ini dia untuk sajian sambal goreng ati rempelo ayam kampungnya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan bisa pemirsa coba di rumah ya. Tentu saja ini untuk pendamping hidangan lebaran kalian di rumah. Nah, terima kasih banyak ya Chef Ricky sudah menemani untuk masak-masak pada hari ini tentu saja, dan terima kasih untuk pemirsa Jogja TV yang sudah menyaksikan seputar Jogja spesial lebaran. Dan kita juga mau mengucapkan ya Chef ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pemirsa Jogja TV yang menyaksikan seputar Jogja spesial lebaran. Akhir kata saya Cynthia dan juga Chef Ricky pamit undur diri. Terima kasih dan salam Indonesia.